Terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu kebulatan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan beragam aliran, ditambah 7 orang anggota istimewa yang mewakili pemerintah Jepang namun tidak memiliki hak suara. Kisah persahabatan dua tokoh Soekarno dan Sudirman adalah contoh nyata tentang bagaimana perbedaan yang dimiliki tetap disikapi dengan santun. Meski dalam beberapa hal pandangan kedua tokoh ini berseberangan, demi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia yang utuh, mereka tetap saling bekerja sama. Bertujuan menciptakan solidaritas antar benua, tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika menjadi dorongan kuat bagi negara-negara terjajah untuk segera merebut kemerdekaannya. Inilah salah satu peran besar Indonesia dalam kancah politik internasional yang diakui oleh dunia. Di bidang politik pun sesungguhnya Indonesia memiliki tradisi politik yang santun dan layak dicontoh. Ini adalah gambaran suasana pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Di hari pemilihan, semua warga yang memiliki hak pilih memperlihatkan kegembiraannya. Berbeda sikap politik adalah hal yang wajar dan tak perlu diperuncing hingga menjadi konflik. Soekarno pun memberikan contoh keteladanan yang sederhana. Menjadi pemimpin tak harus dilayani secara istimewa. Sambil tersenyum, Soekarno ikut mengantri menunggu giliran memberikan suaranya bersama para pemilih lain. Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan, terdiri dari partai politik, ormas, bahkan peserta perorangan. Tujuannya untuk mengakomodasi ideologi yang sangat beragam seperti Marxisme, Sosialisme, Nasionalisme, Islam, Kristen, bahkan Kejawen. Berlangsung secara damai, pemilu 1955 dianggap oleh banyak kalangan sebagai pemilu yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nilai-nilai kekeluargaan telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahkan dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Sebagai pilar kekuatan ekonomi kerakyatan, dipilihlah bentuk koperasi yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu bentuk kemandirian bidang ekonomi, sejak tahun 1964, Indonesia mencanangkan program swasembada sandang. Dalam rangka itulah dijalankan proyek pengembangan kapas unggul di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap usaha kecil milik rakyat di bidang budidaya ulat sutra. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di bidang pendidikan, Indonesia memiliki tokoh yang meletakkan dasar bagi pendidikan bangsa Indonesia. Hingga hari ini, tak ada yang meragukan nama besar Ki Hajar Dewantara yang mempelopori berdirinya Taman Siswa dan melahirkan konsep Tutwuri Handayani. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia bukanlah pendidikan yang berkiblat ke pendidikan ala Barat. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlem dan eksploitasi dan nation par nation. Pada pidato perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-19 ini, Soekarno mengingatkan bahwa revolusi adalah langkah yang tak pernah berhenti. Maka karena itu, ayo maju terus, jebol terus, tanam terus, pilih dulu, ever onward, never retreat, kita pasti menang. Januari 1965 menjadi hari yang bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hari itu Presiden Soekarno meresmikan pembangunan reaktor atom Serpong. Pembangunan reaktor atom ini menjadi bukti nyata bahwa di masa itu Indonesia telah berhasil mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bukti lain kemajuan IPTEK di Indonesia adalah Industri Pesawat Terbang Nasional atau IPTN. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. It's the consecutive championship for Hartono. Di tahun 70-an, Christian Hadinata dan Rudy Hartono adalah dua pebulu tangkis yang mengharumkan nama Indonesia lewat bidang olahraga. Hingga kini, Indonesia adalah salah satu negara yang diperhitungkan dalam ajang bulu tangkis internasional karena memiliki pemain-pemain yang handal. Tak ketinggalan, putra-putri Indonesia juga banyak menorehkan catatan membanggakan dengan menjadi juara di berbagai ajang Olimpiade Sains dan Matematika. Cuplikan tadi hanyalah penggalan gambaran kehebatan dan prestasi yang dimiliki Indonesia. Ada lebih banyak lagi catatan kehebatan lain yang dimiliki Indonesia.
Semua catatan itu tersimpan rapi dalam koleksi yang dikelola oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menyoal kehebatan dan kebanggaan Indonesia di masa lalu, lantas timbul pertanyaan, adakah kehebatan semacam itu masih tersisa hari ini? Indonesia hari ini memang telah banyak berubah. Tak hanya kisah membanggakan, Indonesia pun memiliki beragam kisah persoalan. Persoalan-persoalan besar yang muncul berpotensi menjadi penghalang utama bagi Indonesia dalam mencapai apa yang telah menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Cita-cita proklamasi akan berhasil jika seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, mutlak dibutuhkan suatu perubahan sikap dan mental demi mengembalikan kejayaan dan kebanggaan Indonesia. Bukan hal yang mudah menemukan kembali karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yang memiliki nilai-nilai luhur dan membanggakan. Mempelajari arsip dan catatan peristiwa bersejarah lainnya adalah langkah awal menemukan kembali karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Kasanah arsip yang dikelola ANRI dapat dijadikan peta atau panduan perjalanan penemuan jati diri bangsa Indonesia.